misal lebih kurus tentang kematian, degal tentang kecemasan, bahkan ya Albert Camus sendiri tentang absurditasnya bahwa filsafat tidak membuat hidup lebih mudah, tapi membuat kita itu lebih kuat dalam menghadapi hidup yang tidak mudah. Bahwa filsafat sejak awal bukanlah disiplin yang berhenti pada jawaban, tetapi disiplin yang hidup dari pertanyaan, bahwa ia tidak berguna dalam arti praktik langsung seperti martil yang memukul paku, tetapi ia berguna dalam menyadarkan kita bahwa tidak semua hal bisa dipaku dan tidak semua gagasan bisa dikunci. Nah, bagaimana mungkin suatu pengetahuan itu bisa diklaim sah tanpa mengunsuri asal usul dan legitimasi bagaimana cara untuk memperolehnya? Yang itu mesti secara epistemologis. Dan lebih jauh daripada itu, memang dapatkah pengetahuan itu benar-benar disebut berguna bila tak disertai dengan pertanggungjawaban nilai-nilai secara aksionalnya. Oke, selamat datang di Nalarata, nama narasi dan juga data, tempat di mana nalar diuji dan menjadi nikmati dan sesekali menertawakannya. Pada ngopi kali ini, itu merupakan lanjutan dari tugas sebelumnya yang pada itu menjelaskan tentang wacana tentang metafisika berikut ontologi. Di ngopi kali ini kita akan melanjutkan dari beberapa penjelasan pasca daripada disiplin filsafat itu sendiri. Pada awal mula ngopi kali ini aku akan memulai dengan panjangan pertanyaan, bagaimana mungkin suatu pengetahuan itu bisa diklaim sah tanpa mengunsuri asal usul dan legitimasi bagaimana cara untuk memperolehnya? Yang itu mesti secara epistemologis. Dan lebih jauh daripada itu, memang dapatkah pengetahuan itu benar-benar disebut berguna bila tak disertai dengan pertanggungjawaban nilai-nilai secara aksionalnya? Apakah validitas epistemik itu harus selalu netral dari nilai, atau justru nilai-nilai itulah yang menjadi fondasi yang tidak bisa terpisahkan dari seluruh proses pencarian kebenaran itu sendiri? Bagaimana bahwa kita dapat memastikan ilmu yang kita gunakan itu justru tidak menjadikan alat kuasa yang menindas, bukannya bahwa hal itu mesti membebaskan dan pada akhirnya bahwa apakah pengetahuan itu juga harus benar, atau ya pengetahuan itu juga harus bermakna. Jika epistemologi menjawab bagaimana kita mengetahui sesuatu, lalu apakah cara mengetahui itu selalu bebas dari kepentingan ideologis, budaya, atau juga politik kekuasaan yang sedikitnya menjelinap secara halus di dalam sumber pengetahuan itu sendiri. Sehingga bagaimana kita menilai bahwa suatu ilmu telah berguna secara aksiologisnya bila ia hanya dimanfaatkan untuk akumulasi modal, penguasaan teknologi, atau ya dominasi simbolik semata. Apakah mungkin ada ilmu yang sifatnya amoral dalam praksisnya? Atau justru bahwa setiap pengetahuan itu selalu mengandung implikasi etis yang menuntut terhadap tanggung jawabnya? Dan ya secara lebih lanjut, mampukah bahwa kita itu memisahkan antara kebenaran yang sifatnya objektif dan nilai-nilai yang subjektif dalam membentuk horizon ilmu itu sendiri yang mesti memanusiakan dan menyalakan atas maknanya yang itu juga. Prawacana dari pertanyaan ini memberikan penjelasan bahwa kenapa pemikiran terhadap filosofi itu cukup kita kenali dengan disiplinnya. Setiap segala bidang, segala sektor pasti memiliki disiplinnya. Dan katakanlah bahwa disiplin filsafat itu dimulai daripada metafisika, ontologi, aksiologi, berikut epistemologi, yang memang memainkan peran vital dalam menentukan alat dan etika keilmuan, baik di dalam tataran teoritis maupun praksisnya itu sendiri, seperti budaya ilmiah yang mesti berdampak pada struktur sosial dan juga nilai kehidupan manusia yang juga mesti bermakna itu sendiri. Kita awali dengan terminologi. Definisi epistemologi, dia memang berangkat dari struktur bahasa Yunani yang itu disebut episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos yang sudah dijelasin bahwa
Untuk ilmu, diskursus, ya kita sebut teori lah. Epistemologi ya dia cabang dari filsafat yang memang membahasakan sumber, batas, dan juga validitas terhadap pengetahuan itu sendiri. Epistemologi memang dia menjawab pertanyaan mendasar seperti apa itu pengetahuan, bagaimana cara mengetahuinya, cara untuk memperolehnya, dan apa kriteria yang bisa kita anggap bahwa pengetahuan itu sah. Beda halnya dengan aksiologi yang dia juga sama secara akal, berangkat dari struktur bahasa Yunani yang itu aksios yang berarti nilai, dan logos ya dalam tadi diskursus tadi disebut sebagai teori. Cabang yang masih bagian daripada disiplin tadi yang membahas tentang nilai-nilai, terutama yang menyangkut terhadap hal-hal yang lebih secara spesifiknya etika dan juga estetika. Memang dalam konteks filsafat ilmunya, aksiologi itu hadir dalam mempertanyakan untuk apa pengetahuan itu digunakan, dan memang apa nilai moral serta nilai sosial yang terkandung dalam kegiatan keilmuan itu sendiri, kegiatan diskursus, kegiatan sosial. Memang epistemologi tak berangkat sejak era filsafat Yunani, seperti Plato dalam Theaetetus menyatakan bahwa pengetahuan ialah keyakinan besar, keyakinan yang benar dalam dibenarkan. Itu disebut justif belief. Ketika epistemologi dan juga aksiologi tidaklah lahir dari ruang hampa, ruang kosong kayak gitu. Keduanya memang hasil pergulatan secara konsensus, secara konseptual daripada pemikiran besar sepanjang historis yang mempertanyakan hakikat daripada pengetahuan itu dan nilai yang hadir dalam kehidupan di mana manusia berpikir dan juga berbudaya. Sehingga aku coba memulai beberapa pandangan secara monumental terhadap pemikiran-pemikiran tokoh yang menjelaskan tentang epistemologi. Berikut aksiologi. Ya, secara epistemologi ketika pengetahuan, kebenaran, dan metode rasional yang sistematis berangkat dari Plato, misal dari 427 sampai 301 sebelum Masehi. Tadi di dalam dialog Theaetetus mengungkapkan konsekuensi ialah pengetahuan yang kita yakinkan benar dan juga dapat dibenarkan. Ia membedakan antara opini, doxa, dan juga episteme, pengetahuan yang sifatnya sejati. Ya, dia disebut sebagai pengetahuan yang bukan sekedar percaya bahwa sesuatu benar, tetapi yang mesti ada dasar penggunaan rasional yang bisa kita pertanggungjawabkan secara nalar, dan ya secara etikanya yang masuk dalam akal dan juga logikanya sendiri. Cukup lompat agak jauh ke Descartes 1596, bahwa Descartes memulai proyek epistemologi modern dengan metode keraguan-raguan terhadap metodisnya. Di Meditation on Philosophy, dia menyatakan ketika bahasa yang cukup tidak asing dan intergosum untuk berpikir pengetahuan, maka maksud daripada itu pengetahuan harus dimulai dari dasar yang tidak terdasarkan, yaitu kesadaran berpikir. Ketika rasionalisme itu diutamakan, ketika bahwa akal adalah sumber utama terhadap pengetahuan yang murni dan bersih dari kebohongan yang sifatnya fana dan juga berkuasa. Berikut passage ketika kita bicara tentang Locke 1632 sampai seterusnya, sampai abad ke-17 awal. Dia sebagai bapak empirisme Inggris, Locke dia menolak bahwa gagasan ide terhadap bawaan dan menyatakan bahwa pikiran manusia itu ibarat tabula rasa, di mana bahwa semua pengetahuan dia berasal dari pengalaman indrawi. Ketika di dalam Undecided Concerning Human Understanding, dia membagi pengetahuan menjadi sensasi pengalaman luar dan juga ada reflection yang itu disebut sebagai pengalaman dalam, yang dimana hal itu melahirkan pemahaman melalui akumulasi yang lama dan juga nyata. Lalu di Pradiphan, di Critique of the Pure Essence 1761, ketika ada pemikiran yang menyatakan bahwa pengetahuan itu bukan sekedar tangkapan indrawি, tetapi hasil daripada sintesis antara pengalaman empiris dan juga struktur yang itu berjenis a priori, rasio. Kan meletakkan dasar epistemologi kritis di mana subjek itu bukan hanya menerima pasif. Subjek bukan menerima pasif, tetapi mengkonsumsi aktif dari realitas yang ditangkap dan juga dipahami. Kayak gitu. Memang pada tahun itu 1924 sampai di abad 18 awal kan memadukan rasionalisme dan juga empiris dalam metode epistemologi transendental.
Di Critique of Pure Reason, dia mengklaim bahwa pengetahuan itu mesti lahir dari sintesis antara intuisi empiris dan juga kategori a priori rasio. Dunia memang tidak hanya ditangkap, tetapi juga dibentuk oleh struktur pikiran yang ada di dalam manusia. Yang menyebutnya itu sebagai revolusi Kopernikan dalam epistemologi yang katakanlah revolusioner yang mengubah paradigma yang lama yang mesti dia katakan untuk hal yang mesti katakan bahwa itu mesti terbata. Kalau Popper di abad 19, dia mengkritik positivisme dan juga memperkenalkan falasifianisme, yaitu bahwa teori ilmiah dia tidak bisa diverifikasi secara absolut, tapi juga harus bisa diuji dan juga dipertahankan. Di Theologies of Scientific Discovery, dia menyatakan bahwa kriteria ilmu bukanlah verifikasi, tetapi falsifikasi. Ilmu menjadi dinamis karena selalu terbuka, ada proyeksi dan juga perbaikan yang sadar dan bermakna. Lalu di pembahasan reaksiologi, tadi beberapa, yaitu selain historis tokoh dalam epistemologi, aksiologi memang secara umum disebut nilai etika yang tujuannya itu menggali terhadap pengetahuan yang masih bijaksana terhadap nilai-nilainya. Aristotle di Nicomachean Ethics, dia menegaskan bahwa tujuan hidup manusia ialah eudaimonia, yaitu kebahagiaan yang bermakna. Dan pengetahuan yang tidak menghasilkan kebajikan ialah satu sub yang memang tidak lengkap. Ilmu pengetahuan dia harus diarahkan pada kebaikan itu dan juga kebajikan praktis. Bukan hanya kebenaran teoritis yang berlaku, yang itu menjadi beku dan berjarak dari realitas yang nyata dan juga manusiawi. Lalu masuk ke modern yang melampau dari periode Aristotle di 1864, di mana Max Weber memperkenalkan konsep nilai-nilai dalam sains. Ada gagasan yang dinamakan the value free science yang mengaku bahwa nilai itu dia mengakui bahwa nilai itu tidak bisa dihilangkan dari sains. Meskipun peneliti harus sadar dan jujur terhadap nilai-nilai yang dibawanya, bahwa dalam konteks ini etika ilmiah itu bukan tentang meniadakan nilai, tetapi tentang bagaimana refleksi nilai secara sadar dan terbuka di dalam riset yang mesti terarah dari itu. Lalu di abad 19 yang Frankfurt ya Habermas dalam knowledge and human interest-nya dia membagi bahwa ada 3 orientasi pengetahuan, yaitu teknis, praktis, dan juga emansipatoris. Dia menegaskan bahwa pengetahuan selalu berada di dalam relasi kekuasaan dan bahwa ilmu itu harus diarahkan untuk emansipasi manusia dari dominasi dan juga manipulasi. Bahwa ilmu bukan alat, melainkan medium yang mestinya membebaskan, yang bersifat reflektif dan juga menjunjung martabat manusia terhadap kemerdekaan dan kemanusiaan dalam kemanusiaan manusia itu sendiri. Di Hilary Putnam, tidak jauh beda filmnya The College of the Fact, kalau dikotomi. Putnam dia menolak dikotomi fakta dan juga nilai. Ia berpendapat bahwa nilai-nilai moral dan juga kognitif dia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ilmiah. Kualitas penalaran ilmiah itu juga sebenarnya mencerminkan terhadap nilai yang sifatnya jujur, keterbukaan, dan tanggung jawab sendiri kayak gitu. Maka aksiologi itu bukan sekedar etika eksternal, tetapi dia merupakan bagian dari struktur epistemik yang mesti menyatu dan juga saling meneguhkan. Perkembangan ini memang lebih lanjut terjadi di tradisi positivisme logis yang itu diperkenalkan oleh Wiener Kreis di lingkaran Wiener yang mensyaratkan bahwa verifikasi empiris itu sebagai kriteria validitas pengetahuan. Sementara itu bahwa Karl Popper dia mengkoreksi dengan pendekatan falsifianisme tadi bahwa pengetahuan ilmiah justru mesti bersifat tentatif dan juga harus bisa diuji secara kritis dan terbuka untuk dibantah. Apa dulu nggak bisa hobiku kalau rokok gak nyala. Aksiologi memang lahir dari refleksi etis terhadap aplikasi ilmu.
terutama ketika perkembangan teknologi dan sains itu menghasilkan dampak ambivalen antara manfaat dan juga kerusakan, yang dimana sejak era pencerahan itu sendiri, ketika sains itu mulai mengganti dia mulai menggantikan dominasi dominasi teologis, nilai-nilai etika itu mulai dipisahkan dari keilmuan. Meski pada abad ke-20 pasca daripada perang dunia kedua muncul kritik keras daripada pemikir ya filsuf lah seperti Habermas, terus Feyerabend, bahwa ilmu tanpa etika hanya memberikan kuasa bukan kebijaksanaan gitu. Maka dalam pandangan kontemporer ini ya sosiologi itu ilmu yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial, bahwa ya sains itu bukan hanya produksi kognitif tetapi juga putusan moral si sedikit abstrak. Hal yang ditegaskan itu di karya Claude Putnam yang menyatakan bahwa fakta dan nilai tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dalam praksis ilmiah. Perpaduan epistemologi dan aksiologi tadi dalam rintangan sejarah itu melahirkan suatu etika keilmuan yang tidak sekadar mengutamakan validitas metodologinya, tetapi juga terhadap proses kebermanfaatan nilai di dalam masyarakat itu sendiri. Ilmu tak hanya soal apa yang benar dan juga sahih, sah, tetapi juga soal apa yang memang dia bisa dikatakan baik dan juga maslahat dalam ya kehidupan yang aktif, kehidupan yang dinamis, dan kehidupan yang mesti juga beradab. Karena oleh karena itu epistemologi dia memberikan dasar tentang bagaimana kita tahu, sementara bahwa aksiologi dia membantu kita tentang apa yang seharusnya kita lakukan dengan pengetahuan tersebut. Memang dalam iklim kontemporer ini yang katakan tantangan dari mulai disinformasi digital hingga eksploitasi data, peran epistemologi dan juga aksiologi itu menjadi semakin krusial untuk menjaga bahwa integritas ilmu pengetahuan yang otonom dan juga berdampak secara sosial ini mesti kita junjung tinggi atas faedah dan juga maknanya. Metodologi dalam epistemologi ini lebih khusus ya. Aku mandai sebagai jalan untuk mengetahui secara tertata dalam menggunakan nalar. Ketika di rasionalisme, bahwa rasionalisme percaya bahwa reason akal adalah sumber utama dari pengetahuan. Dalam praktiknya memang ini melahirkan deduksi logis sebagai metode utama. Apa yang tadi seperti Descartes dan Spinoza dia menyusun pengetahuan dari premis-premis dasar menuju kesimpulan gitu. Ya kesimpulan itu sebagai ya kesimpulan dengan presisi matematis. Yang metodologinya ya deduksi a priori, analisis, konsep, penyusunan sosiologis. Contohnya kayak membuktikan prinsip moral atau metafisika melalui prinsip rasional universal yang itu tak terbantah dan juga bersusun rapi seperti tangga. Lalu pasalnya ya di empiris, ya tapi sebaliknya dari rasional tadi, empiris menekankan bahwa pengalaman indrawi ialah basis pengetahuan. Metode itu menggunakan induksi pengamatan, eksperimen dan juga pembuktian empiris. Kayak seperti John Locke, Hume, kemudian ada Francis Bacon yang sebagai perumus metode ilmiah awal. Induksi, observasi sistematis, eksperimen, pengukuran, verifikasi, dan itu. Ya, contohnya kayak ilmu alam dan sosial modern yang membangun pengetahuan dari data, lalu dirumuskan dalam hukum dan teori yang itu dapat diuji kembali dan terus diuji kembali. Ya, gitu. Berikut di yang ketiga pasal empiris itu kritisisme transendentalitas, misalnya yang menemukan keduanya itu menyusun metodologi di mana pengalaman empiris itu difilter melalui kategori rasional a priori. Hal itu yang memang menciptakan pendekatan transendental yaitu menyelidiki syarat kemungkinan pengetahuan itu terhadap pengetahuan itu sendiri. Metodenya seperti analisis struktur a priori kesadaran, lalu korelasi antara pengalaman dan juga kategori intelek. Contohnya kayak menyelidiki bagaimana sih gitu pikiran manusia itu membentuk realitas melalui struktur universalnya. Tidak hanya menerima kenyataan sebagaimana adanya itu sendiri gitu. Lalu di filosofi
rasionalisme dan juga kritis upah yang memperkenalkan itu metodologi yang cukup kritis, di mana pengetahuan ilmiah tidak dibangun melalui pembuktian absolut, tetapi melalui potensi kesalahan dan juga kritik terhadap teori. Metode ilmiah yang sehat adalah yang membuka diri terhadap pembantahan, bukan yang tertutup dan juga dogmatis. Karena sih bukan kayak bahwa metodologinya kayak hipotetico, deduktif, uji falsifikasi, pemodelan kritis. Contohnya kayak semisal bahwa teori ilmiah dianggap sah sampai ada bukti yang bisa membantahnya kayak gitu. Makanya ilmu itu tumbuh di dalam dialog dan juga diskurs sampai di debat sekalipun yang itu bisa dikatakan kita katakan sehat dan juga bernyawa. Itu beberapa metodologi di dalam epistemologi lah. Lalu metodologi di dalam aksiologi ketika sebut sebagai menilai ilmu secara etis. Kritis berikut juga manis. Contoh kita akan masukkan, kita akan mencontohkan satu bentuk penelitian dan riset dalam penggunaannya menggunakan epistemologi dan juga aksiologi dalam menanyakan bagaimana kita tahu. Maka aksiologi itu tadi menanyakan untuk apa kita tahu. Metodologi dalam aksiologi tadi, ya dia tidak hanya menelisik soal eksperimen, tapi perenungan nilai, etika konsekuensi, dan juga struktur tanggung jawab yang menyertai tiap bentuk pengetahuan berikut penerapan ilmu. Di etika konsekuensialis dalam tradisi ya di konsep utilitarianisme misalnya nilai suatu tindakan itu termasuk aktivitas ilmiah di mana dia diukur dari konsekuensinya bila hasilnya itu bermanfaat untuk banyak orang kayak gitu. Maka pengetahuan itu sebenarnya dia bisa dianggap sebagai hal yang itu bernilai. Lalu di metodologi kalkulasi dampak, metodologi kalkulasi dampak, analisis manfaat, pendekatan kebijakan yang itu berbasis bukti. Contoh terhadap penelitian dan riset itu, apakah riset bioteknologi itu bisa menyelamatkan banyak nyawa atau juga menciptakan ketimpangan sosial sebenarnya. Lalu yang kedua itu ya masih tadi seperti bahas etika deontologis, bahwa yang menyatakan nilai itu berasal dari tindakan itu sendiri, bukan dari hasilnya. Maka memang pengetahuan itu harus dibangun dan diterapkan dengan niat dan juga prinsip moral yang otonom. Berikut universal. Metodologinya itu uji maksimum moral, kategorikal imperatif, analisis prinsip kan gitu, memproses niat, kritikan, dan juga prinsip tindakan. Ya contohnya di dalam riset dan penelitian itu harus dilakukan dengan jujur, bahkan jika hasilnya tidak menguntungkan institusi atau juga orang atau lembaga yang menyokong terhadap penelitian itu. Lalu di yang ketiga, aksiologi emansipatoris bermaksud mengembangkan metodologi nilai yang bersifat kritis dan juga transformatif, yang menilai bahwa ilmu bukan dari hasilnya semata, tetapi dari kontribusinya yang memang membebaskan manusia dari ketidakadilan, dari manipulasi dan juga dominasi sistemik. Berikut metodologinya ya, kritik ideologi, dialog partisipatoris, refleksi normatif konseptual. Contohnya kayak misal, apakah riset ini memperkuat kuasa industri atau membuka akses dan kesadaran bagi kelompok marginal kayak gitu, atau tidak sama sekali. Berikut ya selanjutnya itu ada psikologi partisipatoris, di mana nilai ilmu juga dapat ditakar melalui sejauh mana pengetahuan itu dihasilkan dan digunakan secara partisipatif, yang itu melibatkan proses subjek yang diteliti bukan sebagai objek mati, tapi sebagai subjek yang memang mesti dia katakan dalam titik yang berdaya hingga memiliki makna. Ya, metodologinya seperti participatory action research, di mana pendekatan dialogis, etika keterlibatan. Ya, contohnya di dalam riset desa atau masyarakat adat, bahwa ilmu itu harus dibangun bersama mereka itu sendiri, bukan atas nama mereka, dan mengambil satu kewenangan atas mereka itu sendiri tanpa ada hierarki sambut dari mereka. Lalu apa juga akan memasukkan bagaimana epistemologi dan aksiologi jika tadi dimasukkan ke dalam permasalahan contoh yang secara ide kita masukkan dalam satu bentuk pandangan realitas dalam hukum dan juga kebijakan publik.
Semisal, ya secara epistemologi bagaimana hukum dan kebijakan itu bisa dibentuk secara sah dan secara aksiologinya ya untuk apa dan untuk siapa hukum itu serta kebijakan itu berlaku secara etis dan juga memberikan atas tujuannya itu. Semisal di undang-undang ITE, informasi transaksi elektronik, ya secara etisnya apakah undang-undang ITE itu disusun dengan dasar bahwa dunia digital itu perlu diatur agar tidak menjadi rimba yang tak teraturan, yang tidak acak. Namun sumber epistemiknya misalkan rapuh karena lebih banyak basis pada asumsi ketimpangan data atau juga kajian sosial kultural terhadap masyarakat yang tidak menyeluruh seperti pasal-pasal karet, pencemaran nama baik, penyebaran informasi yang tidak menyenangkan. Itu menjadi bukti bahwa epistemologi hukum ini sering berangkat daripada persepsi elit, bukan realitas warga yang itu hadir daripada masyarakat, sehingga tidak bergulat pada lima, pada hoax dan dinamika lokal global nasional itu sendiri. Sehingga aksiologinya bahwa awalnya itu ditujukan untuk melindungi ruang digital dalam praktiknya itu sering digunakan untuk membuka kritik, menjebak aktivis misal atau mengenjarakan suara-suara alternatif. Yang disinilah kita melihat bahwa aksiologi hukum itu agak sedikit melenceng, di mana dari melindungi dan menindas, dari menjaga itu bisa menjadi membungkam. Contoh lain semisal di KUHP baru tahun 2023. Ya dengan kita gali secara epistemologi bahwa KUHP baru itu disebut sebagai bentuk dekolonisasi hukum, menggantikan letbook dari zaman Belanda, tapi secara metodologis proses dari epistemologinya itu cukup minim sekali dari partisipasi publik, dan berikut cukup minim dari kajian multidisipliner. Terlalu cepat diputuskan dalam proses legislasi yang itu juga cukup privat, cukup tertutup dan banyak sekali misterinya. Memang mesti kalau hukum dibangun dengan epistemologi partisipatif, di mana dia berangkat dari kajian sosial, kajian nilai budaya lokal, dan juga dinamika sosial politik masyarakat per hari ini, per hari itu. Gitu. Meskipun bahwa KUHP baru dia cenderung dipaksakan turun dari kekuasaan yang jauh dari kerumunan rakyat yang menyalahkan dan juga berwacana lah gitu. Sehingga bahwa aksiologinya itu beberapa pasal justru mencerminkan konservatisme moral yang memaksa. Lalu hal itu seperti kriminalisasi hidup bersama tanpa nikah, kayak gitu. Larangan penghinaan terhadap penguasa dan ya seperti pembatasan kebebasan ekspresi. Bahwa hal itu alih-alih menjadi manifestasi keadaban hukum KUHP ini ya dia malah seperti memperlihatkan kecenderungan paternalistik yang mengatur terhadap moral privat warganya tanpa etika yang dewasa dan bernyawa sekalipun. Bahwa ketika hukum menjadi guru moral bukan pembela terhadap hak kayak, makanya sangat etis, mesti lagi etis, tapi juga otoriter. Hukum yang seharusnya adil justru menjelma sebagai pengawas yang muram dan tak bercanda sekalipun. Ya. Lalu contoh lainnya semisal di IKN, kebijakan pemindahan ibu kota negara. Secara epistemologi bahwa kebijakan pemindahan dari IKN, dari Jakarta atau Kalimantan Timur itu diklaim, ada klaim berdasarkan studi ilmiah, teknokratik, dan juga perencanaan jangka panjang yang itu udah cukup mumpuni. Namun pertanyaannya, siapa yang membuat studi itu? Dengan metodologi apa? Dan apakah suara masyarakat lokal yang diikut sertakan dalam proses epistemiknya itu diangkat atau enggak? Banyak pihak yang misal mengkritik bahwa studi AMDAL, dampak dari sosial budaya dan hak masyarakat adat itu tidak dilibatkan dalam skema epistemologi kebijakan publik yang itu mesti inklusif dan juga berbasis data partisipatif. Ya, sehingga aksiologinya itu bahwa kebijakan besar seperti kayak ini tidak netral, ya mengubah konsep ekologis, merampas tanah adat, mengubah identitas lokal, dan memindahkan yang pusat kuasa itu sendiri. Jika nilai yang digunakan ada pemerataan pembangunan, maka kenapa konsultasi publik itu tidak dijadikan sebagai pilar utama? Maka di situ aksiologi terhadap kebijakan itu dipertanyakan, apakah pembangunan itu untuk rakyat atau atas nama rakyat, tapi ada
ruang-ruang kekuasaan yang hadir. Sehingga kan satu hal yang diikatnya kesimpulannya bahwa pembangunan tanpa nilai keadilan adalah penindasan yang dibungkus dalam retorika kemajuan. Negara bisa membangun istana, tapi ya itu tidak boleh sebenarnya merobohkan ruang hidup masyarakat yang tak bersuara. Tapi itu cukup berharga. Masyarakat yang tak bersuara lebih berharga. Contoh lain misal di kebijakan Merdeka Belajar. Epistemologinya bisa, tapi aksiologinya masih belum terlalu baik, belum terlalu benar gitu. Kebijakan Merdeka Belajar itu menciptakan ruang pembelajaran adaptif di mana berbasis proyek dan juga kolaboratif yang secara epistemiknya itu membuka ruang bagi pengalaman sebagai sumber belajar, bukan cuma teks dan juga metode hafalan. Epistemologi yang bersandar pada praksis pedagogi progresif yang itu dipengaruhi pemikiran John Dewey, Voltaire, dan teori konstruktivisme yang secara aksiologi itu ya, namun pelaksanaan di lapangan itu sering terbentur pada ketimpangan digital, ketimpangan SDM, guru, kayak itu, ketimpangan infrastruktur antara daerah. Ya bang, kesejahteraan guru juga masih dipertanyakan kalau gaji guru honorer. Meskipun yang kebijakan itu bersifat partisipatoris tanpa keadilan distribusi, ya bisa berubah menjadi kemerdekaan semu, di mana siswa kota melesat, siswa desa tertinggal, tapi juga nggak ada kemerdekaan sama sekali. Kebijakan pendidikan yang adil dan bukan hanya membebaskan cara belajar, tapi juga membebaskan seluruh anak bangsa dari ketimpangan akses dan peluang yang terpendam di dalamnya. Lalu jika tadi filsafat juga memiliki disiplin, ada ontologi, epistemologi, aksiologi, maka apa gunanya disiplin filsafat itu ya? Ya untuk mengetahui dunia yang kadang terlalu serius dan dirinya sendiri. Ya gunanya disiplin tadi bagi filsafat itu sendiri adalah cermin yang merepresentasikan dirinya sendiri, bahwa filsafat sejak awal bukanlah disiplin yang berhenti pada jawaban, tetapi disiplin yang hidup dari pertanyaan, bahwa ia tidak berguna dalam arti praktik langsung seperti martil yang memukul paku, tetapi ia berguna dalam menyadarkan kita bahwa tidak semua hal bisa dipaku dan tidak semua gagasan bisa dikunci. Lalu ya, filsafat dia mempertanyakan dasar dari pengetahuan, makna yang hadir dari nilai, dari arah kehidupan, bahkan mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah saya ini berguna? Dan kayaknya jawabannya mungkin Anda bisa berguna karena mempertanyakan terhadap kegunaannya. Nggak mungkin kalau mempertanyakan gitu. Sehingga jadi kritik otokritik, berikut otokritik yang menyelamatkan akal dan dogma, kesadaran yang menolak jadi mesin, dan juga kerendahan hati yang tahu bahwa tidak semua yang nyata itu bisa dijelaskan tanpa tanya. Lalu ya kegunaan dari disiplin tadi bagi ilmu lain ialah sebagai fondasi. Dia bisa jadi kolektor dan juga pengarah disiplin ilmu apapun seperti fisika, hukum, ekonomi, ya, sains yang kedokteran, bahwa pada dasarnya mereka berangkat daripada asumsi filosofi falsafati, apa itu kebenaran, apa itu manusia, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sehingga bahwa epistemologi itu mengajarkan ilmu bagaimana membuktikan terhadap kebenaran itu sendiri. Dan aksiologi dia mengingatkan bahwa ilmu itu agar tidak menjadi satu dan lain hal yang akan menilai, dan logika dia sebagai upaya untuk mencegah hadirnya kecacatan dalam berpikir, dan metafisika yang menanyakan dasar dari realitas yang sering diasumsikan dalam ilmu tapi tanpa sempat dibedah. Yang contohnya seperti ilmu hukum, dia membutuhkan filsafat hukum untuk tahu apa itu keadilan, apa itu tujuan daripada kepastian dan kemanfaatannya. Ilmu politik dia membutuhkan filsafat politik agar tidak hanya bicara tentang kekuasaan, tetapi juga legitimasi dan juga etika kepemimpinan. Ilmu ekonomi dia membutuhkan filsafat ekonomi agar
bahwa dia tidak hanya mengejar dan juga mengajarkan tentang angka, tetapi juga menimba moral dan juga distribusi yang setara terhadap angka itu. Maka disiplin tadi itu cukup berguna dan juga memberikan arah, ya katakan potensial itu untuk menjadi rem bagi kemajuan yang bisa saja terlalu cepat, terlalu tajam, dan tidak menggunakan rasa dan juga dasar yang memang mesti baik dan mesti benar. Lalu kegunaannya bagi diri kita pribadi bahwa hal itu menjadi terapi dalam diri kita untuk menyadarkan pikiran bahkan hati. Karena di balik paham logika dan juga teori bahwa filsafat menyentuh hal yang paling dasar dalam pertanyaan seperti mengapa saya ada, apa yang membuat hidup bermakna, apakah kebahagiaan adalah tujuan, atau kebahagiaan itu ialah solusi kayak gitu. Meski bahwa hal itu tidak memberikan rasa kebahagiaan, tapi dia hanya sekedar memberikan kesadaran tentang penderitaan dan juga penghiburan dalam bentuk pemahaman. Misal lebih kurus tentang kematian, kedegan, tentang kecemasan, bahkan ya Albert Camus sendiri tentang absurditasnya bahwa filsafat tidak membuat hidup lebih mudah, tapi membuat kita itu lebih kuat dalam menghadapi hidup yang tidak mudah. Gitu. Lalu ya sebagai pembahasan akhir, filsafat ialah guna yang memang tidak biasa, nilai yang tidak selesai dan memang canda yang tidak sia-sia. Ia tidak bisa dikatakan seperti sendok, tapi dia cukup berguna seperti mata. Ia tidak memegang tapi melihat, dia tidak menggenggam tetapi menyadarkan. Ya, katakan cukup demikian. Cukup sekian dulu tentang epistemologi dan juga aksiologi. Wacana pemahaman tentang bagaimana pengetahuan diperoleh untuk apa pengetahuan itu digunakan juga sebagai struktur kesadaran ilmiah yang reflektif dan bertanggung jawab tentunya. Sehingga bahwa pengetahuan itu menuntut kita untuk tidak sekedar memproduksi kebenaran-kebenaran yang cukup teknis, kebenaran yang steril dari makna, melainkan ya membangun suatu horizon berpikir yang itu mengintegrasikan kualitas logis dan juga nilai-nilai modal di dalam satu kesatuan praksis yang utuh dalam akal, utuh dalam nurani, dan utuh di dalam kehendak dalam memberikan makna atau juga kehendak dalam pemberian makna. Juga tentu saja jangan sampai bahwa epistemologi ini membuat kita terlalu percaya hingga percaya diri seakan semua bisa kita ketahui atau semua bisa diketahui. Dan jangan pula kita memahami bahwa aksiologis itu membuat kita terlalu moralistik hingga semua ingin dilarang kecuali yang mencintai kebenaran yang kita anut sendiri dengan wajah yang murah dan sedikit kaku seperti pasal-pasal karet yang sedang menunggu tafsir dan berpihak pada kekuasaan gitu. Karena ya sesungguhnya bahwa berpikir juga filsafat bukanlah kitab sakti yang hanya dibaca oleh mereka yang berjasa abu dan juga berani terus. Ya bisa juga menjadi cermin bagi setiap manusia, bagi pelajar, bagi mahasiswa yang sedang galau, yang sedang bingung terhadap istilahnya, dan juga masyarakat yang sedang tersesat antara benar dan juga yang viral, yang bermutu dan juga bercanda. Oke, cukup sekian penjelasan seputar video kali ini, yang dimana semuanya mesti tetap bermakna meskipun tidak ada maknanya. Ya, demikianlah penjelasan pada detik kali ini. Jika ada yang benar, itu datang dari Tuhan, salahnya dari setan. Tapi jika ada yang benar, silakan disalahkan. Jika ada yang salah, silakan dibenarkan. Jika ada yang kurang, silakan ditambahkan. Jika ada yang keliru, silakan diperbaiki. Mudah-mudahan salah semua, karena kebenaran sejati hanya kebenaran yang berasal dari wahyu. Cukup sekian dan terima kasih.